Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Haltikasari. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hilfa Relonius MAP. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sesuatu yang kita lakukan sehari-hari, tetapi kita tidak menyadarinya, yaitu komunikasi. Coba bayangin, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, seberapa sering kita komunikasi? Mulai dari berbicara sama keluarga, chatting sama teman, atau bahkan senyum. Nah, senyum juga bentuk dari komunikasi. Kalian pernah gak sih mikir kayak, kok dia bisa salah paham ya? Padahal maksud aku bukan gitu loh. Nah, itu juga bentuk dari kesalahpahaman dalam komunikasi. Maka dari itu, saya di sini ingin menyampaikan apa maksud dari komunikasi dan apa jenis-jenis dari komunikasi tersebut. Maka dari itu, teman-teman bisa simak video saya. Dalam komunikasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kita bahas komunikasi verbal terlebih dahulu. Nah, komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk kata. Seperti cara kita menjelaskan sesuatu, presentasi, menelpon, atau bahkan chatting. Itu semua bentuk dari komunikasi verbal. Contohnya, tolong ambilkan buku itu ya. Itu bentuk dari komunikasi verbal. Nah, perlu diketahui juga, komunikasi verbal bukan cuma tentang kata, tetapi tentang cara kita berbicara juga. Nah, komunikasi verbal itu yang perlu diperhatikan adalah pemilihan kata, intonasi berbicara, dan kecepatan berbicara. Itu adalah komunikasi verbal. Nah, yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal bukan dalam bentuk kata-kata, tetapi menggunakan ekspresi wajah dan juga gerakan tubuh. Contohnya seperti aku nggak apa-apa kok, tetapi matanya berkaca-kaca dan bibirnya ditekuk ke bawah. Nah, itu menandakan bahwa seseorang itu kenapa-napa. Tapi dia bilang nggak apa-apa kan? Nah, perlu kita ketahui juga bahwa komunikasi verbal tidak dibarengi dengan komunikasi nonverbal, maka akan terjadi kesalahpahaman. Karena apa? Komunikasi verbal tidak disertai dengan komunikasi nonverbal, itu akan berjalan seperti datar saja. Contohnya, tolong ambilin ya. Nah, itu maka didengar tidak enak kan? Cuma kalau kita bilang seperti ini, tolong ambilin ya. Nah, itu disertai senyuman dan intonasi nada yang lebih lembut, maka si penerima juga bisa menerima dengan baik. Nah, jadi kesimpulannya komunikasi itu bukan tentang kata, tetapi tentang bagaimana cara kita memilih kata dan bagaimana cara kita mengatakan sesuatu yang ingin kita katakan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.